wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alfa bi salatin wa alfa bi salamin alayka ya sayyidal awwalina wal akhirin. Amma ba'd. Jamaah Bapak Ibu Masjid Asy-Syuhada yang saya hormati, yang insya Allah selalu dirahmati, diberkahi, diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala serta didoakan oleh para malaikat rahmat. Amin 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 rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita semuanya nikmat umur dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih ditakdirkan olehnya untuk sama-sama mentadaburi firman-firman-Nya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya terakhir saya menyampaikan sampai di ayat 18. Qala Allah Ta'ala fi surat An-Nazi'at, firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nazi'at, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan, kejahatan, keburukan dan kesesatan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Faqul halaka ila an tazakka. Lalu katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk menyucikan diri dari kesesatan, kefasikan, kemunafikan dan kemusyrikan. Ayat 18 ini menjelaskan bahwa inilah pesan yang harus disampaikan Nabi Musa kepada Fir'aun. Kalau kita cermati susunan kalimat ayat ini, sungguh harus menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan, sebaiknya ajakan itu disampaikan dengan menggunakan bahasa yang santun dan elegan, seperti yang dilakukan Nabi Musa kepada Fir'aun. Walaupun Nabi Musa sudah mengajak Fir'aun dengan bahasa yang baik dan santun, tetapi tetap saja Fir'aun menolak. Dia bahkan mengancam dengan menghadirkan para penyihir andal untuk meneror Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mengajak Fir'aun untuk tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus, yaitu membersihkan dan mensucikan jiwa. Sebelum Nabi Musa ingin dakwah untuk mensucikan diri Fir'aun, bahwa Allah sudah mensucikan diri Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu sudah mentazkiyatun nafs, mentazkiyatun nufus, mensucikan jiwanya, baru dia berdakwah. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Jiwanya itu dibersihkan, disucikan oleh Allah via malaikat Jibril dengan dibelah dadanya, kemudian disiram dengan air Zam-Zam. Nah, maka pada kesempatan ini mari kita bahas, ya, sebagaimana yang pertemuan sebelumnya saya menjelaskan tentang cara memahami jiwa manusia. Kita bahas karakteristik jiwa manusia.
serta tingkatan jiwa manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh sangat bahagia dan beruntung bagi orang yang jiwanya bersih dan suci. Sungguh sangat tercela dan rugi bagi orang yang mempunyai jiwa yang kotor. Nah, ayat 9 dan 10 surat Asy-Syams ini berhubungan dengan surat An-Nazi'at ayat 18. Berbicara tentang jiwa atau nafs itu ada di dalam diri manusia. Di dalam Al-Quran banyak kata nafas, ya, nun, fa, dan sin. Jadi maksudnya nafas itu jiwa, bukan nafsu. Ya, jadi jiwa bahasa Arabnya atau bahasa Al-Qurannya itu nafsun atau nafas, nun, fa, dan sin. Allah menciptakan manusia dan setiap di dalam diri manusia ada jiwa atau nafas. Jiwa merupakan dimensi manusia yang berada di antara ruh dan jism atau jasad atau badan. Jasad adalah tempat bersandarnya jiwa. Apa yang maksud dengan jiwa? Jiwa adalah sesuatu yang halus yang terdapat di dalam diri seseorang, sebagaimana akal, ruh, dan qalbu. Semua perilaku manusia hakikatnya disetir oleh jiwa. Jiwa itu merupakan bagian yang penting dari hakikat manusia. Jiwa merupakan substansi yang membedakan kualitas manusia dengan makhluk yang lain. Jiwa merupakan penyebab manusia menjadi kreatif dan dinamik melalui proses inspirasi dan tafakur. Karena itu tingkatan kualitas jiwa manusia itu berbeda-beda. Kata nafas itu disebutkan dalam Al-Quran kurang lebih sebanyak 295 kali. Nafas itu bentuk mufrad, bentuk tunggal. Adapun bentuk jamaknya atau plural adalah nufus atau anfus. Makanya tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa, atau tazkiyatun nufus atau tazkiyatun anfus. Ya. Nah, secara umum jiwa dalam konteks pembicaraan tentang manusia setidaknya terdapat 4 pengertian. Yang pertama, nafas yang berhubungan dengan nafsu. Yang kedua, nafas yang berhubungan dengan napas kehidupan. Yang ketiga, nafas yang berhubungan dengan jiwa. Yang keempat, nafas yang berhubungan dengan diri manusia. Dan pada pertemuan ini saya ingin menjelaskan pengertian yang ketiga, yaitu nafas yang berhubungan dengan jiwa. Ya. Jadi di dalam diri manusia, ya, ini kan jasad ya. Jadi jamaah bisa melihat kepala saya, tangan saya, kaki saya. Begitu juga saya bisa melihat Pak Haji Marta, Pak Haji Imam, Mas Ismail, ya, Pak Nata, ya. Nah, ini namanya jasad atau body atau tubuh atau jism. Di dalam jasad ini ada 4. Yang pertama ruh, yang kedua akal, aklun, yang ketiga qalbu, dan yang keempat adalah jiwa atau nafas. Ingat, jiwa bahasa Arabnya atau bahasa Qurannya adalah nafas. Jadi jiwa itu energi. Dan jiwa manusia itu mempunyai tingkatan. Tingkatan jiwa manusia itu ada 7. Nah, kita bahas sekarang biar kita bisa mengetahui jiwa yang ada di dalam diri kita. Kita masuk tingkatan pertama atau kedua atau yang keberapa. Begitu juga bagaimana cara memahami jiwa manusia. Karena apa? Karena ketika kita bisa menguasai jiwa ini, maka ruh, aklun, akal, dan kolbu, ya, itu akan baik, akan sehat, akan bagus. Seperti itu. Jadi jasad ini lahiriah, ya, bisa kita lihat. Saya bisa melihat kedua tangan, kedua kaki, ya. Kalau kita bercermin, bisa melihat telinga, mata, bisa kita rasakan. Tapi batinnya kita nggak bisa. Kita nggak bisa melihat roh kita, nggak bisa melihat kolbu kita, nggak bisa melihat akal kita,
nggak bisa melihat jiwa kita. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita bahas tingkatan jiwa manusia. Yang pertama, di dalam Al-Quran disebutkan ada yang namanya jiwa amarah. Ini tingkatan pertama, level yang pertama. Apa itu jiwa amarah? Yaitu jiwa pendorong kejahatan. Apa yang maksud dengan jiwa amarah? Jiwa amarah adalah jiwa yang selalu mendorong manusia kepada keburukan dan kemaksiatan. Jiwa yang amarah itu jiwa yang masih angkara murka, masih nyaman dan senang dengan keburukan dan kejahatan, masih menikmati perbuatan-perbuatan yang dilarang. Nah, jiwa amarah ini ya, itu pokoknya negatif. Jadi kalau jiwa kita masih suka, senang, dan menikmati melakukan kejahatan, keburukan, perbuatan maksiat dan dosa, berarti levelnya nih masih jiwa amarah. Nah, jiwa amarah itu tingkat jiwa yang paling rendah, yang paling dasar ya, yang paling bawah, yang melahirkan sifat-sifat takabur, kiber, sombong, sifat ria, sifat rakus, sifat pelit, sifat ujub, bangga diri, iri hati, dengki, hasad, nafsu syahwat, suka gibah, suka gosip, ya, suka suuzon, buruk sangka, suka namimah, adu domba. Nah, itu jiwa amarah yang melahirkan sifat-sifat seperti itu. Jadi kalau ada seorang yang suka atau pernah melakukan berzina ya, atau selingkuh, suami selingkuh istrinya, istri selingkuh suaminya, suka mabuk ya, suka main judi, suka mencuri, suka maling, suka ngebunuh ya, atau masih suka korupsi ya, maka di dalam dirinya itu dominan dengan jiwa amarah. Jadi jiwa amarah ini harus diperangi, dibersihkan dan disucikan. Ini tingkatan jiwa manusia yang pertama itu jiwa amarah. Dasarnya apa? Surat Yusuf ayat 53. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la ammarah bisu illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim." Di situ ada kata apa? Innan nafsa, ya, nafas ammarah. Artinya apa? Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya jiwa amarah itu selalu mendorong kepada kejahatan dan keburukan, kecuali jiwa yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian tingkatan yang kedua, di atasnya jiwa amarah, yaitu jiwa lawamah, jiwa penyesalan. Apa yang dimaksud dengan jiwa lawamah? Jiwa lawamah adalah jiwa yang telah menganjurkan untuk berbuat baik dan dia akan mencela dirinya apabila melakukan hal-hal yang tercela. Apabila dirinya melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan kejahatan, keburukan. Jadi jiwa lawamah itu jiwa yang dimana dia sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik. Cuma jiwa lawamah ini dorongan untuk melakukan yang buruk, yang jahat ini kuat. Dalam dirinya selalu terjadi pertarungan antara yang baik dan buruk, dan dia masih sering terjerumus dalam yang keburukan dan dosa, meskipun nanti menyesal. Nah, cirinya jiwa lawamah itu ya, diantaranya adalah ketika sering muhasabah, introspeksi diri, banyak menyesalnya. Nafsu mengalahkan ilmunya. Nah, jiwa lawamah ini jiwa yang memiliki tingkat kesadaran awal melawan jiwa yang pertama tadi, yaitu jiwa amarah. Dengan adanya bisikan dari kolbunya,
jiwa menyadari kelemahannya dan kembali kepada kemurniannya. Jika ini berhasil, maka ia dapat meningkatkan diri kepada tingkat di atasnya, tingkat yang level ketiga, yaitu jiwa mulhamah. Apa dasarnya jiwa lawamah yang kedua ini? Surat Al-Qiyamah ayat 2. Firman Allah, wala uqsimu bin nafsi al-lawamah. Ini Allah, aku bersumpah demi jiwa lawamah, jiwa yang sangat menyesali dirinya sendiri. Ya. Jadi jiwa lawamah itu dia sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, tapi dia punya ilmu, tapi nafsu bisa mengalahkan ilmunya. Dia tahu kalau korupsi itu haram, tapi lagi-lagi nafsu bisa mengalahkan ilmunya. Kemudian di atasnya jiwa amarah dan jiwa lawamah. Ini level yang ketiga. Ada yang disebut dengan namanya jiwa mulhamah. Apa itu jiwa mulhamah? Jiwa yang terilhami. Maksudnya apa? Jiwa mulhamah adalah jiwa yang telah mendapatkan petunjuk Allah. Nah, jiwa mulhamah ini yang ketiga itu lawan dari jiwa lawamah yang kedua. Mulhamah itu satu akar kata dengan ilham, yaitu orang yang oleh Allah diberi inspirasi kebaikan dalam dirinya. Nah, kalau jiwa mulhamah ini sama, dia dalam situasi pertarungan seperti jiwa yang kedua lawamah. Ya. Cuma bedanya kalau di lawamah yang jiwa yang kedua, yang sering menang adalah dosa, sehingga orang menyesal. Tapi kalau di mulhamah, jiwa yang ketiga, ya, yang sering menang adalah kebaikannya. Kenapa? Karena ilmu bisa mengalahkan nafsunya. Jadi jiwa mulhamah ini ya, jiwa yang masih ada rindu terhadap kenikmatan nafsu, tapi nafsunya bisa dikalahkan dengan ilmunya. Jiwa mulhamah adalah tingkat jiwa yang memiliki tindakan dan kehendak yang tinggi. Jiwa ini lebih selektif dalam menyerap prinsip-prinsip. Ketika mulhamah ini merasa terpuruk ke dalam kenistaan ya, segera akan terilhami untuk mensucikan amal dan niatnya. Nah, seperti itu. Itu namanya jiwa mulhamah. Nah, ketika mulhamah ini merasa terpuruk dalam kenistaan, segera akan terilhami untuk mensucikan amal dan niatnya. Sifat-sifat mulhamah itu seperti apa? Sabar, ya, syukur, qanaah, merasa cukup, murah hati, dan lain-lain. Dalilnya apa? Tentang jiwa mulhamah, surat Asy-Syams ayat 8. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu dia Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Fa'alhamaha, nah itu jiwa mulhamah. Nah, seperti itu. Kemudian level yang keempat ya, di atasnya jiwa amarah, lawamah, dan mulhamah, ada namanya jiwa mutmainnah. Jiwa mutmainnah ya. Kebanyakan orang membagi 3 tingkatan: amarah, lawamah, mutmainnah. Saya pernah sampaikan di sini di surat Al-Fajr ya, di yang ayat terakhir kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ternyata ketika dipelajari lagi bukan 3 tingkatan tapi 7. Nah, yang keempat jiwa mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang tentram. Apa yang dimaksud dengan jiwa mutmainnah?
Jiwa mutmainnah adalah jiwa yang sudah bersih dari kotoran-kotoran halus dan telah berganti sifat-sifat tercelanya menjadi sifat-sifat terpuji, atau jiwa yang senantiasa terhindar dari keraguan dan perbuatan jahat. Jiwa mutmainnah ini jiwa yang levelnya sudah stabil, sudah milik kebaikan, dan sama sekali tidak tergoda, tidak ingin kembali pada kenikmatan nafsu. Jiwa mutmainnah ini telah mantap imannya dan tidak mendorong perilaku buruk. Jiwa yang tenang, yang telah menomorduakan nikmat materi. Jiwa yang tenang, yang tentram, yang telah menomorduakan nikmat materi. Jiwa mutmainnah secara substansi telah mencapai keyakinan akan kebenaran yang tidak lagi tergoyahkan oleh syahwat dan kesenangan. Makanya di Quran dijelaskan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bukan ya ayyatuhan nafsu al-ammarah atau al-lawwamah atau al-mulhamah, tapi al-mutmainnah. Nah, sifat-sifat jiwa mutmainnah ini seperti dermawan, ya, muhsinin, ya, nggak pelit, suka nyumbang tapi dengan ikhlas, ya, bersyukur, ya, orangnya tawakal, berserah diri, takut kepada Allah. Dalilnya apa? Surat Al-Fajr ayat 27. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa mutmainnah, jiwa yang tenang, yang tentram, yang damai. Kemudian di atasnya jiwa, namanya jiwa rodiyah, yang ridho. Apa yang maksud dengan jiwa rodiyah? Jiwa rodiyah adalah jiwa yang ridho terhadap segala keputusan Allah. Orang yang ridho terhadap segala keputusan Allah ini adalah orang yang mampu untuk tidak lagi memandang dunia ini penting. Ya, kalau orang masih menganggap dunia ini sangat penting, kemungkinan dia susah untuk ridho terhadap segala keputusannya Allah, karena ada dia nggak penting yang lain selain Allah. Orang yang makomnya jiwa rodiyah ini orang yang Allah nomor satukan dalam hidupnya. Level jiwa rodiyah adalah level cinta kepada Allah. Kalau mutmainnah takut kepada Allah, kalau rodiyah cinta kepada Allah. Orang yang cinta itu kan yang dicintai selalu nomor satu. Nah, orang yang sudah jiwanya rodiyah, yang makruh saja dianggap seperti haram, yang sunnah saja dianggap seperti wajib. Jadi sudah nggak membedakan lagi mana sunnah mana wajib. Seperti Rasulullah SAW, jiwanya udah rodiyah. Sholat malam, sholat qiyamul lail itu wajib bagi Rasul, bagi dirinya. Tapi dia bagi umatnya kan enggak. Sholat aja kan sunnah, qiyamul lail baik. Tapi bagi Rasulullah wajib. Sholat duha wajib. Puasa Senin Kamis wajib. Baca Quran setiap hari wajib. Walaupun perkara-perkara sunnah. Jadi udah nggak, kalau udah jiwanya rodiyah, dia nggak membedakan lagi mana yang wajib, mana yang sunnah, mana sholatul masjid, sholat tasbih, sholat hajat, sholat taubat, rawatib, muakkad, guru muakkad. Nah, pada tingkatan ini jiwa telah ikhlas menerima keadaan dirinya. Rasa hajatnya kepada Allah begitu besar. Jiwa inilah yang diibaratkan dalam doa, Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Tuhanku, engkau tujuanku dan ridhomu adalah kebutuhanku. Sifat-sifat jiwa rodiyah ini seperti ikhlas, ya, mulia, waro, ya, memproteksi diri dari hal-hal yang haram dan syubhat, zuhud, tidak cinta dunia, ya, dan lain sebagainya. Dalilnya apa? Surat Al-Fajr ayat 28. Ya, irji'i
ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan jiwa radiyah, jiwa yang ridho dan diridhoi. Kemudian yang keenam, di atasnya jiwa radiyah, yaitu disebut dengan namanya jiwa mardiyah, jiwa yang berbahagia, jiwa yang diridhoi. Apa yang dimaksud dengan jiwa mardiyah? Jiwa mardiyah adalah jiwa yang dimana Allah sudah mencintai kita, atau makom yang kita dicintai oleh Allah, sehingga batin kita bersih, sehingga amal kita ikhlas, sehingga banyak anugerah diberikan Allah kepada kita. Kalau jiwa mardiyah ini mungkin level-level banyak karomah, banyak keunggulan, banyak keutamaan. Itu menunjukkan kita diridhoi oleh Allah. Para aulia, ya, para wali kasih Allah, khawasul khawas, ini ada di makom jiwa mardiyah. Jadi ini makom pemberian dari Allah, Allah yang mencintai kita. Jiwa mardiyah ini suatu anugerah, pemberian karunia dari Allah. Bedanya apa? Jiwa yang keenam ini mardiyah dengan yang sebelumnya yang kelima rodiyah. Bedanya, kalau rodiyah kita yang mencintai Allah, adapun mardiyah Allah yang mencintai kita. Kita insya Allah di sini semuanya cinta sama Allah. Kalau kita nggak cinta sama Allah, nggak mungkin kita bisa sholat maghrib berjamaah di masjid ini. Habis maghrib kita sama-sama mentadaburi firman Allah dengan kajian. Habis ini kita sholat isya. Semua kita cinta sama Allah. Tapi ketika kita cinta sama Allah, berarti kita sudah ada jiwa radiyah di dalam diri kita. Tapi ketika kita cinta sama Allah, Allah belum tentu cinta sama kita. Bener nggak Pak? Ya, kita cinta sama Allah, tapi belum tentu Allah cinta sama kita. Tapi kalau udah mardiyah, itu Allah yang cinta sama kita. Jadi yang proaktif itu Allah. Kita jalan di hutan, ada binatang buas, udah. Kalau udah jiwanya mardiyah, Allah yang langsung bilang kepada hewan di situ, jangan kau sentuh kulit hambaku yang mempunyai jiwa mardiyah, karena aku sudah cinta kepada dia. Sifat-sifat jiwa mardiyah ini seperti apa? Tidak pendendam, mudah memaafkan kesalahan orang, bersikap lemah lembut kepada orang, akhlaknya baik, tidak ada lagi keluhan, kemarahan, kekesalan, perilakunya tenang, dorongan perut dan syahwatnya tidak lagi bergejolak dominan. Dorongan perut dan syahwatnya mampu ditundukkan oleh jiwa mardiyah. Kita punya usaha, punya bisnis, orang ngutang sama kita, nggak bayar-bayar, sampai kabur, nggak tahu kemana. Ya, kita dizolimi. Kalau kita melupakan kesalahan dia, kita nggak menaruh dendam sama dia, maka kita udah level di jiwa mardiyah. Kenapa? Karena jiwa mardiyah ini punya prinsip apa? Ketenangan hidup adalah melupakan kesalahan orang lain dan memikirkan kekurangan diri sendiri. Bisa nggak seperti itu Pak? Ya. Kalau kita bisa seperti itu, berarti kita berada di jiwa mardiyah. Dalilnya apa? Surah Al-Fajr 28. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan jiwa mardiyah, jiwa yang diridhoi, jiwa yang bahagia. Seperti itu. Kadang ada orang melakukan kezaliman sama kita, kita bisa maafin, tapi nggak bisa ngelupain. Ah, jaga jarak lah. Dia udah ngejolimin gua, ya. Kita bareng 50-50 usaha, ya kan, investasi, mudharabah bagi hasil. Tapi lama-lama dia begitu kan, jolimin ini kan. Dia minta maaf, kita maafin, ya kan. Tapi kita nggak bisa ngelupain. Kalau kita bisa ngelupain, kita nggak ingat apa-apa, maka kita udah sampai di level jiwa mardiyah. Kemudian jiwa yang terakhir,
Yang ketujuh, ya ini paling puncak, di atasnya amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah. Ada namanya jiwa kamilah, jiwa yang sempurna. Istilah lainnya dia mengatakan jiwa sofiyah, jiwa yang tulus, murni, suci. Apa yang dimaksud dengan jiwa kamilah? Jiwa kamilah adalah jiwa yang sudah sempurna dan juga telah mendapatkan pancaran kebenaran dari Tuhan, serta telah mencapai tingkat ma'rifat. Kebahagiaan yang hakiki baginya adalah hanya berada di haribaan Tuhan, tawajuh, dan berdialog dengannya. Puncaknya ini adalah jiwa yang kamilah, karena ini sudah tingkatnya para nabi dan rasul. Jiwa kamilah adalah jiwa orang-orang yang terpelihara dari perbuatan tercela, karena Allah sendiri yang mengawasi, melihat, memantau, menjaga, dan Allah sendiri yang menuntun. Pada tingkat ini, seseorang dapat disifati sebagai insan kamil, yaitu manusia paripurna, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jiwa kamilah ini jiwanya pasrah pada Allah dan mendapat petunjuknya. Jiwanya sejalan dengan kehendaknya. Perilakunya keluar dari nuraninya yang paling dalam dan tenang. Dan sifat-sifat jiwa kamilah ini diantaranya telah mengamalkan 3 tingkatan keyakinan, yaitu ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Dalilnya apa tentang jiwa kamilah? Surat Asy-Syafi'ah 7. Wa nafsi wa masawwaha, dan demi jiwa yang sempurna ciptaannya. Begitulah jiwa manusia dan tingkatan jiwa manusia. Ada pergulatan antara jiwa hewani yang jahat dengan jiwa yang tenang. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai jiwanya. Sedangkan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai jiwanya. Para arifin, para ahli marifat mengatakan jiwa adalah puncak dan tujuan akhir perjalanan spiritual seorang manusia menuju Tuhannya. Itulah 7 tingkatan manusia. Jadi jiwa itu gaib, ya, batin, ruh, jiwa, akal, sama kolbu. Nah, perlu saya sampaikan, berapa banyak di Al-Quran itu kata akal, afala ta'qilun, ya. Akal, ya, aklun, ya. Jadi itu bahasa Quran. Yang paham ya hanya Allah sendiri. Jadi karena bahasa Indonesia itu kurang kosakata, ya, nggak bisa diartikan bahwa aklun itu akal, bukan. Ya. Jadi kolbu itu ada 2, ada kolbu lahiriah, ada kolbu batiniah. Kolbu lahiriah itu jantung di sebelah kiri ini, itu kolbu. Jadi kalau kolbu itu kolbun, ya, itu jantung. Jadi makanya kalau kita bicara jasad, ya, kalau kolbu kita itu baik, maka semuanya akan baik. Tapi kalau kolbu batin itu nggak bisa dilihat. Dan aklun itu letaknya di dalam kolbu batin. Kolbu dan hati itu bedanya apa? Kolbu dan hati. Nah, ini kolbu sama hati itu sama, hati nurani sama. Tapi kalau diartikan kolbu itu hati, kayak hati ampela, itu bukan. Jadi kolbu itu diartikan jantung, seperti itu. Nah, semuanya itu di antara 7 tingkatan ini kita tahu kita sudah masuk di level jiwa yang mana. Nah, jadi kita juga bisa membaca seseorang. Kalau seseorang itu tadi sifatnya seperti ini, berarti dia levelnya masih di jiwa amarah gitu. Nah, minimal kita jangan di jiwa amarah yang pertama atau yang kedua, lawamah. Tapi minimal kita di jiwa yang ketiga, di jiwa mulhamah. Ya, walaupun masih ada nafsu untuk berbuat kejahatan, kemaksiatan,
tapi ilmu bisa mengalahkan nafsu. Seperti itu. Nah, kita bisa kita latih ya kan. Yang tadi masih amarah kita naik ke lawama, yang tadinya lawama bisa naik ke mulhamah, yang di mulhamah bisa ke mutmainnah, yang di mutmainnah bisa ke rodiyah, yang rodiyah bisa ke mardiyah, bahkan terakhir kamilah. Karena jiwa ini kunci untuk menghidupkan ruh, kolbu dan akal. Seperti itu. Kalau otak itu bukan akal, jadi akal itu bukan otak. Otak itu di dalam kepala. Kalau otak itu bahasa Arabnya itu mukhun, mim dan kho. Nah, mukh itu otak. Ya, seperti itu. Baik, inilah mengenai 7 tingkatan jiwa manusia. Jika ada yang bertanya atau yang menambahkan seputar ini, saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sore dalam tubuh manusia banyak sekali cita-cita yang alami, karena saya masih apa ya, jauh lah ya belum memahami itu gitu. Cuma saya ambil kesannya aja ya, bahwasanya di manusia itu ada cenderung berbuat keburukan, juga ada cenderung berbuat kebaikan. Di mana Allah memerintahkan untuk mendirikan sholat, gitu kan? Nah, sholat ini akan mengungkap sholat adalah mencegah berkoneksi dan karya. Nah, sekarang ini banyak orang yang sudah sholat rajin, puasa rajin, bahkan berbaik haji, tapi pada mengungkap itu masih jalan terus. Kira-kira apa yang dari budaya yang harus kita perhatikan? Apakah sholat itu tidak terima oleh Allah, atau diri kita sendiri yang nggak bisa apa namanya melihat tadi itu, ini buruk, ini jelek, ini baik, ada seperti itu tadi. Apalagi sekarang musim kampanye ini kan banyak orang-orang yang sudah berpredikat, wah akan kita ada ujar kebencian, menjelekan orang lain. Itu kan sesuatu yang dia sesuai dengan tujuan Allah tadi kan. Iya. Supaya berbaik akhlaknya. Ini kan apa gimana seperti itu aja soal pelajaran ini memahami gimana yang kurang apanya gitu ya. Yang diperbaiki apanya itu, sholatnya kan atau orang yang sendiri atau gimana tuh? Apakah sholatnya memang belum diterima oleh Allah, belum mendapatkan petunjuk atau gimana gitu ya? Iya, jadi gini Pak, itu berkaitan dengan jiwa, saya katakan. Jadi ketika di levelnya masih yang pertama, jiwa amarah, dia nggak bakal sholat. Karena apa? Jiwa amarah itu jiwa yang selalu mendorong kepada kejahatan. Nah, jadi level masih jiwa amarah. Kalau jiwa amarah ini dia nggak bakal sholat, seperti itu. Gitu. Tapi kalau dia sudah mau sholat ya Pak ya, ngasih sholat ya, maka dia posisinya itu ada di jiwa lawamah. Ya mungkin dia masih sholat masih bolong-bolong lah, seperti itu. Kenapa? Karena dia masih karena dia sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, seperti itu kan. Akhirnya dia mau sholat, seperti itu. Tapi kalau dia sudah masuk ke jiwa mutmainnah, maka dia sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika dia sudah berada posisi jiwa mutmainnah ya, maka dia tidak akan akalnya akan baik, seperti itu. Jadi jiwa mutmainnah itu mempengaruhi sholat kita itu baik dan benar. Sholat kita itu khusyuk, seperti itu Pak. Seperti itu. Jadi kalau ada orang yang sering sholat, saya bilang tadi seperti itu, ya, sering sholat ya kan, tapi masih suka ngomong kejelekan orang, masih suka korupsi, gitu. Nah, saya pernah sampaikan bahwa iman itu mempunyai cabang sangat banyak. Iman itu bercabang-cabang. Tapi ketika iman itu disandarkan, dinisbahkan kepada manusia dalam hal ibadah, maka dia levelnya masih alu ta'ah. Jadi sholat itu hanya formalitas saja.
hanya sekedar kewajiban seperti itu. Makanya dia masih melakukan hal seperti itu. Apa karena ada nafsu tadi kan? Nafsu itu kan setan gitu kan? Karena nggak bisa mengendalikan nafsu ya, sekalipun dia sudah sholat, tapi masih berbuat mungkar, seperti itu kan? Iya. Iya, jadi makanya bagaimana cara supaya jiwa kita itu naik level? Ya, pertama harus tahu ilmunya dulu. Seperti sekarang kita sudah tahu ilmunya nih. 7 tingkatan jiwa manusia. Oh, seperti ini ya definisinya jiwa amarah, lawama, mulhama, mutmainah, radiyah, mardiyah, kamilah. Sifatnya seperti ini ya kan. Nah, terus bagaimana cara mensucikan jiwa? Ya diantaranya dengan berpuasa, dengan membaca Quran seperti itu kan. Nah, dengan riyadhah ya, dengan tirakat, dengan bermujahadah, dengan banyak berzikir seperti itu. Jadi langsung kita amalkan Pak seperti itu. Nah, insya Allah kalau orang sudah di jiwa mutmainah, dia insya Allah sholatnya itu mencegah perbuatan keji dan mungkar seperti itu Pak. Seperti itu. Makanya dari 7 tingkatan itu kita bisa tahu berkaca diri kan, selama ini saya di jiwa yang mana posisinya kan begitu. Nah, seperti itu. Karena ketika nanti jiwa itu kita sudah menguasai jiwa ya karena kolbu itu apa namanya, seperti amrodul qulub, penyakit kolbu seperti sombong, ujub ya, bangga diri, rakus, pelit itu ya, itu tempatnya di kolbu seperti itu. Nah, dengan kita bisa menguasai nafas inilah, dengan ketika kita di puncak di jiwa mutmainah, di jiwa radiyah, mardiyah ya kan, maka penyakit ini tidak akan masuk ke dalam kolbu. Jadi kolbu itu hanya tempat saja Pak, tempat sifat-sifat terpuji dan sifat tercela gitu. Ketika kita udah level di jiwa mutmainah, radiyah, mardiyah dan kamilah, maka sifat-sifat terpuji itu ada di dalam kolbu kita. Ya silakan Pak. Saya mau bertanya Pak, sebelum melangkah lebih jauh, jiwa keempat, kelima, dan ketujuh, jiwa yang ketiga Pak, yang bisa mengalahkan jiwa 1, jiwa 2. Untuk mendapatkan jiwa ketiga, kita harus berbuat apa? Kayaknya jiwa-jiwa ini perlu dipelajari ya. Jadi apa kita harus melangkah langsung ke jiwa ketujuh atau merangkak jiwa 3 dulu? Iya, bertahap Pak, bertahap. Bagaimana caranya mempelajari? Yang pertama tadi dengan ilmunya, kita tahu ilmunya. Misalnya jiwa yang ketiga Pak ya, jiwa itu jiwa mulhamah, jiwa yang terilhami kan. Apa yang maksud dengan jiwa mulhamah? Jiwa mulhamah adalah jiwa yang telah mendapatkan petunjuk Allah. Ya. Bedanya apa? Kalau jiwa mulhamah ini kita punya ilmu, ya Pak ya. Ketika ada tentang kemaksiatan, kejahatan, ya dalam jiwa kita itu, ya seperti itu, ya kan? Maka contoh begini Pak. Bapak punya agenda ingin menghadiri majelis taklim di Istiqlal. Sudah niat ya Pak ya, mau ke Istiqlal. Ya. Tiba-tiba anak bilang ke Bapak, Pak, kita ke mall aja yuk. Seperti itu. Nah itu kan 2 pilihan. Ilmu itu ke masjid, ya Pak ya. Nafsu itu ke mall. Seperti itu. Nah, ketika Bapak tahu ilmunya seperti itu, Bapak lebih milih ke masjid, maka yang jiwa ketiga ini ilmu bisa mengalahkan nafsunya. Nah, seperti itu. Yang saya tanyakan bagaimana caranya kalau kita harus beribadah terus-menerus, jangan sampai ketinggalan. Atau kita langsung cari jiwa ke-6 aja, langsung menjadi supaya tidak tetap 5. Ya, cara bagaimana Pak? Pertama tahu ilmunya, yang kedua dengan selalu mendekatkan diri terus kepada Allah. Seperti itu. Ya dengan berzikir, dengan baca Quran, dengan berpuasa, dengan sholat. Nah seperti itu. Jadi butuh proses gitu. Tapi bisa nggak sih yang tadinya
jiwa yang pertama amarah tiba-tiba langsung ke nomor 3 ke 4 bisa. Semua tidak ada yang mulai dengan izin. Tapi untuk tingkat ke-7 lebih berat lagi. Karena tingkat ke-7 itu khusus Nabi dan Rasul. Seperti itu. Nabi dan Rasul. Seperti itu Pak. Adapun bisa nggak Bapak ke jiwa yang ke-7? Bisa. Tapi Bapak nggak bisa dikatakan Nabi dan Rasul. Tapi Bapak mempunyai sifat kenabian dan Rasul dalam diri Bapak. Bener nggak Pak? Nah gitu. Bisa jadi di pagi hari Bapak mempunyai sifat Nabi Muhammad, di siang hari Bapak mempunyai sifat kenabian Musa, di sore hari Bapak punya sifat kenabian Yusuf. Seperti itu. Dapat jiwa kelima aja udah bagus. Kenapa? Mendapatkan jiwa kelima aja udah bagus. Jiwa yang keempat itu udah keren Pak. Ya. Jiwa mutmainnah. Makanya Allah kan iya. Di jiwa mutmainnah itu udah bagus seperti itu. Makanya minimal dari mulhama yang ketiga itu seperti itu. Ya, jadi ilmu bisa mengalahkan nafsunya seperti itu. Jadi tapi terkadang kita bisa dalam kehidupan sehari-hari ini ya Pak ya. Bapak dari subuh pengen tidur itu bisa gitu. Ketika Bapak ngejelekin orang ya kan segala macam ya kan. Terus Bapak misalnya gitu kan Pak, berarti ini saya di amarah nih seperti itu. Nanti ketika di siang hari Bapak beda lagi, bisa jadi ke lawamah seperti itu. Makanya istiqomah itu kan agak berat, susah seperti itu. Intinya dengan kita tahu ilmunya, kita ibadah terus ya Pak ya, berzikir seperti itu, banyak dekat kepada Allah, insya Allah bisa kita mendapatkan jiwa-jiwa itu seperti itu. Mau namanya Pak Haji? Ada lagi yang bertanya Mas? Atau ingin menambahkan? Cukup Pak? Sebentar Pak, ini ada yang nanya. Assalamualaikum Ustaz, mengenai tema malam ini surat An-Nazi'at, mohon pencerahannya di ayat 20 surat An-Nazi'at, artinya dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikannya siangnya terang benderang. Apakah Allah menciptakan langit bumi di siang dan malam itu adalah kekuasaan Allah dengan cara bersyukurnya? Seperti itu. Iya, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ya. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bisa dikatakan Allah itu asyakur ya, Maha mensyukuri seperti itu. Begitu Mas Fikri ya. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mari sama-sama kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.